pasar kita utamanya itu pria berusia 17 sampai 30 tahun yang menyukai fashion streetwear dan memiliki ketertarikan pada budaya skena dan juga musik-musik indie. Nah, langsung saja kita masuk ke kasus-kasus perpajakan di perusahaan Daxline ini. Kasus yang pertama itu berkaitan dengan PPh pasal 21. Nah, sebelumnya kita harus pahami dulu PPh 21 itu apa. PPh 21 di sini ialah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, kendaraan gedung, tunjangan dan juga pembayaran lain yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan juga kegiatan yang dilakukan. Nah, wajib pajak yang dikenakan pada PPh pasal 21 itu ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap atau tenaga lepas, penerima uang pesangon atau pensiun, penerima honorarium, anggota dewan atau komisaris, dewan pengawas, dan juga ada mantan pegawai. Nah, objeknya itu ada gaji, upah, terus ada tunjangan, terus ada lembar dan juga bonus, THR juga termasuk, terus ada imbalan jasa yang udah kita berikan, ada pesangon yang bermanfaat untuk pensiun kita nanti, terus ada pensiun bulanan, juga hadiah-hadiah atau penghargaan itu juga termasuk. Ada nggak sih batasan untuk pembayaran PPh 21 ini? Nah, di Januari awal tanggal 1 tahun 2025 ini, pemerintah itu menetapkan ketentuan baru mengenai batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21. Untuk penyetoran atau pembayaran, itu perusahaan wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong kepada negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak yang pertama itu berakhir. Artinya jika kita memotong PPh 21 untuk di Januari, maka penyetoran selanjutnya kita akan bayar di 15 Februarinya paling lambat. Nah, setelah pajak disetor, perusahaan juga berwajib untuk melakukan pelaporan SPT pada PPh 21 dengan batas waktu paling lambat itu 20 hari setelah masa pajak itu berakhir. Nah, kasusnya di sini perusahaan kita itu mempekerjakan seorang karyawan yang bernama Raffi di bidang desain grafis. Nah, kita gaji si Raffi ini sebulan 7 juta dan mendapatkan uang makan itu sebesar 500.000. Nah, si Raffi ini juga belum menikah. Nah, itu dicatat ya. Nah, pertanyaannya yaitu berapa PPh 21 yang harus kita potong dari gaji si Raffi tersebut? Mari kita hitung bareng-bareng. Nah, di belakang saya itu ada tabel dari lapis-lapisan penghasilan kena pajak, itu hitungnya per tahun. Nah, yang pertama itu dari 0 sampai 60 juta itu kena tarif 5%, terus yang di atas 60 juta sampai 250 juta itu kena tarif 15%, dan seterusnya bisa dilihat dulu. Nah, tadi kita bilang kalau Raffi ini belum menikah. Kalau Raffi belum menikah, itu kodenya adalah TK. TK dan dia juga belum punya tunjangan. Dan jadi dia kena tarif PTKP-nya itu sebesar 54 juta. Ini hitungnya semua per tahun ya. Nah, di sini kalian bisa lihat yang saya lampirkan di belakang slide-nya. Nah, kita hitung dulu berapa gaji kotor si Raffi per bulan. Tadi gajinya per bulan 7 juta, dapat uang makan 500.000, jadi gaji kotornya itu 7.500.000. Nah, selanjutnya kita hitung yuk biaya jabatannya. Nah, tadi kan kita udah lihat tabel tarif-tarif lapisan dari 0 sampai 60 juta itu kena tarif 5%. Nah, di sini kan 7.500.000. Berarti dia kena tarif 5%. Jadi 5% dikali 7.500.000 itu dapat 375.000. Nah, terus kita hitung gaji bersihnya itu berapa per bulan. Di sini gaji kotornya kita kurangin sama biaya jabatan yang udah kita dapat tadi. Gaji kotornya 7.500.000, kita kurangin sama biaya jabatan tadi 375.000. Nah, dapat hasil 7.125.000. Itu gaji bersih si Raffi.
Terus kita hitung PTKP-nya. Tadi, Raffi belum nikah dan juga belum ada tunjangan. Nah, jadi, dia kena tarif 54 juta per tahunnya. Nah, ini kita bagi sama 12 bulan. Jadi 54 juta dibagi 12 itu dapat hasilnya 4.500.000 per bulan. Jadi penghasilan kena pajaknya tiap bulan itu penghasilan itu bulanan dikurang PTKP bulanannya. Jadi 7.125.000 kita kurangi dengan 4.500.000 itu dapat hasil 2.625.000. Lalu kita hitung PKP tahunannya. Itu yang tadi kita dapat 2.625.000 itu kita kali 12 karena kan setahun itu ada 12 bulan. Jadi 2.625.000 kita kali 12 itu dapat hasilnya 31.500.000. Baru masuk ke lapisan pertama tarifnya itu. Nah, masuk ke lapisan pertama tarif itu kena 5%. Jadi PPh 21 setahunnya itu 5% kita kalikan sama 31.500.000. Nah, di sini kita hitung PPh 21 tahunannya. 5% dikali sama hasil yang tadi 31.500.000. Nah, jadi dapat hasil 1.575.000. Nah, kita hitung bulanannya. Tadi tahunan, ini bulanannya. Jadi 1.575.000 itu kita bagi sama 12 bulan, itu dapat hasil 131.250 rupiah. Nah, itulah yang harus kita potong tiap bulannya. Lanjut nggak ke kasus yang kedua? Oke, kita lanjut ya. Nah, di kasus kedua ini itu berkaitan dengan PPh pasal 22. Kayak tadi kita pahami dulu PPh 22 itu tentang apa. Nah, PPh 22 itu merupakan bentuk pemungutan pajak oleh pihak tertentu seperti bendahara pemerintah, badan usaha tertentu, atau importir atas transaksi yang berkaitan dengan impor, terus pembelian bahan oleh pemerintah, atau penjualan barang tertentu. Singkatnya, PPh 22 ini merupakan pemungutan dari impor atau pembelian barang tertentu. Nah, wajib pajak PPh 22 ini itu termasuk mereka yang dapat berupa importir, rekanan atau vendor pemerintah, pelaku usaha yang menjual atau membeli komoditas tertentu, serta perusahaan yang bergerak di sektor khusus seperti pertambangan, industri semen, otomotif, baja, kertas, dan produsen. Terus ada BBM dan juga gas. Nah, pihak-pihak inilah yang disebut sebagai subjeknya. Nah, objeknya itu yang dikenakan seperti kegiatan impor barang, ekspor komoditas, terus ada pembelian barang-barang tertentu oleh pemerintah yang melebihi batas tertentu, terus penjualan hasil produksi badan usaha tertentu, pokoknya dia ada dikhususkan gitu. Nah, di sini juga ada batas waktunya. Batas waktu pembayarannya sama kayak PPh 21 tadi. Batas terlambatnya itu paling lama 15 sebelum bulan berikutnya. Nah, kasusnya di sini perusahaan kita itu mau memproduksi kaos premium terbaru yaitu Core Series. Nah, di sini jadinya kita butuh bahan baku. Jadi kita beli kain cotton cambit dari pemasok lokal yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Nah, nilai pembelian bahan bakunya itu sebesar 120 juta. Terus kena pemungutan PPh 22 itu sebesar 0,25% dari nilai pembelian. Nah, pertanyaannya itu berapa PPh 22 yang dipungut pemasok dan harus dibayar oleh Dexline ini? Nah, simpel aja. Tadi diketahui bahwa harga bahan baku yang kita butuhkan itu kainnya harganya 120 juta, terus kena pemungutan 0,25%. Jadi
0,25% itu kita kalikan langsung sama 120 juta tadi. Nah, jadi kita buletin dulu 0,25% itu. 0,25% kita buletin jadi 0,0025. Terus kita kalikan sama 120 juta. Dapat hasil 300.000. Jadi kita dipungut 300.000 oleh pemerintah PPh 22. Nah, kita lanjut ke PPh 23. Nah, kita pahami dulu yuk PPh 23 ini pajak tentang apa sih? PPh 23 itu merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap dari transaksi berupa jasa, hadiah, imbalan, ataupun dividen. Nah, wajib pajak pada PPh 23 yaitu pihak yang menerima penghasilan berupa wajib pajak dalam negeri dan juga bentuk usaha tetap. Sementara itu pemotongan pajaknya adalah badan pemerintah, badan usaha penyelenggaraan kegiatan, dan entitas lainnya. Nah, objek PPh 23 itu mencakup berbagai jenis penghasilan, terutama yang tidak terkait dengan hubungan kerja, objek pajak berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan, serta imbalan jasa tertentu seperti jasa teknik, manajemen, konsultan, serta jasa pengiriman. Nah, tadi kan kita udah produksi nih kaosnya. Jadi mau kita pasarkan, jadi kita foto dulu kaos-kaosnya ini. Nah, di sini Dexline melakukan photoshoot dengan koleksi yang baru tadi menggunakan jasa fotografer. Nah, di sini kita ngambil fotografernya itu dari CP Mantap Studio. Biaya jasa yang dibayar itu sebesar 15 juta. Karena ini adalah jasa fotografer, jadi Dexline wajib memotong PPh 23 itu sebesar 2% dari DPP. Pertanyaannya yaitu berapa PPh 23 yang dipotong oleh Dexline sebelum membayar CV Mantap Studio. Jadi kita yang motong dan uang yang kita kasih ke jasa studio itu sudah dipotong pajak. Nah, kalian bisa lihat yang di belakang saya itu ada jenis-jenis objek dan juga tarifnya yang normal dan juga yang tidak punya NPWP. Nah, di sini ada dividen, bunga, royalti, terus ada jasa, sewa. Nah, tadi kita memakai jasa fotografer, berarti kita masuk objek jasa. Nah, di sini tadi tidak ada keterangan bahwa fotografer ini tidak memiliki NPWP. Nah, jadi fotografer itu memakai tarif normalnya karena dia punya NPWP. Tarif normalnya itu sebesar 2%. Nah, langsung kita jawab yuk. Diketahui, tadi kita bayar fotografernya itu 15 juta. Nah, kena tarif dari objeknya itu jenis jasa, jadi kita potong 2%. 2% ini kita bulatkan dulu jadi 0,02. Jadi 0,02 itu kita kalikan sama 15 juta. Jadi dapat hasilnya 300.000. Jadi kita harus bayar fotografernya itu 14.700.000. Kita lanjut ke PPh 24. Nah, PPh 24 ini adalah ketentuan yang memberikan hak bagi wajib pajak Indonesia untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang juga dikenakan pajak di Indonesia. Jadi tujuannya itu adalah menghindari terjadinya pajak berganda. Jadi kita tidak perlu bayar 2 kali gitu. Wajib pajak PPh 24 itu adalah wajib pajak dalam negeri atau WPDN, baik orang pribadi maupun badan yang memperoleh penghasilan dari luar negeri dan penghasilan tersebut dikenai pajak oleh negara sumber. Lalu objek PPh 24 ini yaitu adalah penghasilan luar negeri yang juga menjadi objek pajak di Indonesia. Nah, pada PPh 24 ini objeknya ada berbagai jenis, yaitu penghasilan luar negeri mulai dari royalti, dividen, bunga, serta penghasilan usaha sampai capital gain.
sepanjang penghasilan tersebut dikenai pajak oleh negara sumber dan dilaporkan dalam SPT tahunan di Indonesia. Semua penghasilan luar negeri yang dikenai pajak luar negeri itu menjadi objek PPh di Indonesia, dapat diperhitungkan dalam kredit pajak. Jadi PPh 24 itu kita membahas tentang kredit pajak luar negeri. Nah, untuk keterlambatan pembayaran di PPh 24 itu ada yang beda. Karena PPh 24 ini bukan pajak yang dipotong atau disetor bulanan, melainkan kredit pajak yang diperoleh dalam SPT tahunan. Ketentuan waktunya itu mengikuti batas waktu penyampaian SPT tahunannya. Berdasarkan peraturan yang berlaku hingga 2025, SPT tahunannya untuk wajib pajak badan itu wajib disampaikan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi itu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Jadi bukti pajak luar negeri ini wajib dilampirkan dalam SPT sebagai syarat agar kredit pajak dapat diakui. Jika itu tidak ada, maka tidak bisa dikreditkan. Lalu ada sanksinya karena PP 24 ini terkait dengan pelaporan SPT. Jadi resiko keterlambatannya itu berkaitan juga dengan sanksi administrasi SPT-nya. Jadi jika wajib pajaknya itu terlambat menyampaikan SPT tahunannya, ia dikenai denda administrasi sesuai dengan ketentuan UU KUP sebesar Rp1.000.000 untuk sebesar Rp1.000.000 untuk badan dan Rp100.000 itu untuk orang pribadi. Nah, langsung saja kita bahas kasusnya yuk. Nah, di sini perusahaan kita Daxline itu yang berlokasi di Medan selama tahun 2024 itu memperoleh penghasilan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, penghasilan bersihnya itu yang dapat di dalam negeri itu sebesar 150 juta. Lalu untuk cabang di luar negeri di Cina itu mendapatkan hasil 300 juta dan di Korea Selatan itu dapat penghasilan 400 juta. Jadi pajak yang telah dibayar di luar negeri itu sebesar 25% untuk Cina dan 30% itu untuk Korea Selatan. Jadi pertanyaannya, berapa PPh pasal 24 yang diperkenankan untuk dikreditkan dengan pajak penghasilan yang harus dibayar di dalam negeri? Diketahui tadi kalau penghasilan kena pajak kita bersih di dalam negeri itu 150 juta, di Cina itu 300, terus di Korea Selatan itu 400. Jadi kita jawab untuk mencari penghasilan kena pajaknya, PKP. PKP ini kita tambahin penghasilan dalam negeri dengan luar negerinya. Jadi 150 juta kita tambahin dengan 300 sama 400 juta. Jadi dapat hasilnya 850 juta. Dan kita cari pajak penghasilan terutangnya. Yang dapat kita cari dulu pajak penghasilan terutang dari jumlah PKP tadi. Kalau PKP-nya tadi kan 850 juta. Jadi terutangnya itu 28% dikali 850 juta. 28% ini sesuai dengan penghasilan. Jadi 28% dikali 850 juta itu dapat hasil 238%. Jadi pajak kita cari pajak yang telah dibayar atas penghasilan di luar negerinya. Di Cina tadi udah dibayar 25%. Jadi kita kalikan 25% dikali 300 juta. Dapat hasilnya 75 juta. Terus di Korea Selatan itu 30% dikali dengan pendapatan kita tadi 400 juta. Jadi dapatnya 120 juta. Kita cari KPLN-nya atau kredit pajak luar negerinya. Untuk KPLN Cina itu 300 juta tadi kita bagi dengan 850 juta, lalu kita kalikan dengan 238 juta.
dapat hasil 85 juta. Terus untuk Korea itu 400 juta untuk pendapatan kita, terus kita bagi dengan 850 juta, lalu kita kalikan dengan 238 juta. Dapat hasil 112 juta. Lalu di sini kita ambil yang paling kecil, yang paling terendah. PPh di pasal 24 yang dapat dikreditkan di Indonesia atas penghasilan Cina, yang paling rendah itu kita dapat 75 juta. Jadi kita pilih yang 75 jutanya. Terus yang paling rendah di Korea itu yang kita pilih 112 juta. Jadi jumlah PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri itu sebesar 187 juta. Di mana 75 juta ditambah 112 juta itu mendapatkan hasil 187 juta. Jadi itulah yang dapat kita kreditkan di dalam negeri. Jadi PPh 25 ini merupakan angsuran pajak bulanan yang harus dibayar oleh wajib pajak selama tahun berjalan. Angsuran ini berfungsi sebagai cicilan atas pajak penghasilan tahunan, sehingga pada akhir tahun pajak, jumlah pajak yang perlu dibayar tidak terlalu besar dan sudah terbagi dalam pembayaran bulanan, jadi tidak berat. Nah, PPh 25 ini dihitung berdasarkan jumlah pajak yang terutang pada SPT tahunan sebelumnya. Jadi misalnya pajak tahun 2024 itu kita bayar di tahun 2025 gitu. Jadi di sini ada wajib pajak yang dikenai oleh PPh 25 yaitu adalah seluruh wajib pajak dalam negeri, baik itu orang pribadi maupun badan yang memiliki kewajiban membayar PPh tahunan. Seperti yang dikatakan tadi, kalau objeknya itu berarti PPh terutang di tahun sebelumnya. Nah, batas terakhir pembayaran PPh 25 ini berdasarkan tahun 2025 itu harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Sama ya, sama kayak PPh 21, 22, 23 gitu. Pada tahun 2024, perusahaan kita Daxline itu memiliki PPh terutang sebesar 230 juta. Selama tahun tersebut, total kredit PPh dari PPh 21 sampai PPh 24 yang masuk itu adalah 187.600.000. Nah, sisa PPh terutang ini dijadikan dasar perhitungan angsuran bulanan PPh untuk pasal 25 ini. Pertanyaannya, berapa angsuran PPh 25 yang harus dibayar Daxline per bulan pada tahun 2025? Jadi diketahui tadi PPh terutang kita di 2024 itu sebesar 230 juta. Nah, dapat dilihat di belakang saya, diketahui bahwa PPh terutangnya tadi itu 230 juta. Nah, di PPh 21 itu kosong karena PPh 21 ini milik karyawan, bukan milik perusahaan. Jadi Daxline itu hanya berperan sebagai pemotongnya, bukan sebagai pihak penanggungnya. Nah, di PPh 22 itu sebesar 300.000, mohon maaf, keliru, di PPh 22 itu sebesar 300.000, terus di PPh 23 juga 300.000, di PPh 24 itu sebesar 187 juta. Langsung kita jawab, PPh terutang dikurangin dengan PPh 21 sampai PPh 24. Nah, kita jumlahin dulu PPh 21 sampai PPh 24. Dari 300.000 ditambah 300.000 terus kita tambah dengan 187 juta. Dapat hasil sebesar 187.600.000 rupiah. Nah, langsung kita bagi karena kan ini kita mau bayarnya per bulan. Jadi 187.600.000 itu kita bagi dengan 12 bulan. Jadi dapat hasil 15.633.333 rupiah. Itu yang harus kita bayarin setiap bulannya.
Nah, udah jelas di PPh 25, jadi kita lanjut ke PPh 26. Nah, di PPh 26 ini tentang apa sih? Kalau tadi di PPh 21 itu bahas tentang gaji dari karyawan dalam negeri, nah di PPh 26 ini merupakan pajak yang dipotong oleh pihak yang membayar penghasilan ketika penerimanya itu bukan penduduk atau bukan badan yang bertempat di dalam negeri atau di Indonesia. Nah, di sini PPh 26 ini membahas tentang pemberian gaji atau upah pada karyawan yang bukan dalam negeri. Nah, wajib pajak dalam PPh 26 ini adalah orang pribadi atau badan luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dan tidak memiliki status sebagai subjek pajak dalam negeri. Mereka ini bisa berupa individu, perusahaan asing, atau lembaga luar negeri yang menerima royalti, bunga, dividen, hadiah, jasa, sewa, atau jenis penghasilan lainnya dari Indonesia. Karena wajib pajak luar negeri ini tidak berkewajiban menyampaikan SPT di Indonesia, maka pihak yang melakukan pembayaran biasanya itu badan atau entitas di Indonesia yang ditetapkan sebagai pemotong PPh 26. Nah, objek PPh 26 ini adalah penghasilan yang diterima dari WPLN dari sumber di Indonesia. Objek yang dikenai PPh 26 ini mencakup pembayaran dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, sewa, imbalan, jasa, dan juga penghasilan lain yang bersifat pasif maupun aktif. Nah, mulai tahun 2025, setelah penyesuaian sistem administrasi DIP, PPh 26 ini mengikuti ketentuan terbaru yang disamai dengan PPh 21 dan PPh 23, yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Setelah pajak disetor, pemotong wajib melaporkan pemotongan tersebut melalui SPT masa PPh 21 atau 26. Nah, di sini PPh pasal 26. Dengan batas waktu paling lambat itu tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, ada sanksinya. Jika pemotong terlambat menyetorkan PPh 26, maka secara umum akan dikenai sanksi administrasi bunga yang dihitung mengikuti suku bunga acuan sesuai dengan aturan terbaru UU KUP. Nah, kasus yang terakhir ini yaitu Daxline, perusahaan kita itu bekerja sama dengan desainer luar negeri, desainer fashion yang berasal dari Korea Selatan. Namanya itu Jaehyun. Nah, Jaehyun ini membuat desain limited edition untuk perusahaan Daxline kita. Jadi Daxline itu membayar royalti sebesar 40 juta. Karena Jaehyun ini adalah wajib pajak luar negeri, pembayaran royalti ini dikenakan PPh 26 sebesar 20%. Pertanyaannya, berapa PPh 26 yang harus dipotong Daxline dari pembayaran royalti pada Jaehyun ini? Nah, di sini ada catatan bahwa Indonesia itu punya tax treaty dengan Korea Selatan dan tarif treaty-nya untuk royalti biasanya itu 10%. Tapi kalau tarif treaty hanya dapat digunakan jika wajib pajak luar negeri itu memberikan surat keterangan domisilinya. Jika tidak, maka tetap digunakan tarif normal yaitu 20%. Jadi karena Jaehyun ini tadi tidak memiliki surat keterangan domisili, jadi dia kena tarif 20%. Kita lihat di belakang bahwa diketahui tadi royalti kotornya itu kita bayar 40 juta. Nah, kena tarif PPh 26, si Jaehyun ini jadinya kena tarif 20%. Jadi langsung kita jawab, 20% dikali dengan 40 juta. Jadi dapat hasil 8 juta. Jadi kita bayar royalti bersihnya itu sebesar 32 juta untuk si Jaehyun. Nah, tadi udah jelas dengan PPh 21, 22, 23, 24, 25 serta 26 yang tadi kita bahas kasus Jaehyun. Nah, di sini kita balik lagi ke awal tadi. Kalau kita dapat email. Nah,
kita dapat email itu masuk ke kategori PPh 24 karena PPh 24 ini kita sudah bekerja dan dapat penghasilan dari luar negeri, namun sudah dipotong dari luar negeri. Terus karena kita mau mengkreditkan di Indonesia agar tidak double membayar, kita mendapat potongan kredit dari dalam negeri. Jadi itu disebut dengan PPh 24. Jadi udah jelas ya teman-teman, dengan pemahaman yang udah saya jelasin sebelumnya. Dan di sini kita sudah paham dari PPh 21 sampai PPh 26. Sebenarnya membahas pajak ini tidak sulit. Yang sulit itu adalah membayar pajaknya. Bagaimana seorang individu maupun badan perusahaan itu untuk membayar pajak, apalagi tepat waktu. Oke, video ini sampai di sini saja. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang udah menemani saya untuk membahas PPh 21 sampai PPh 26. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.